حي على الصلاة. Orang kafir ini dibawa oleh malaikat yang membawa bejana dari neraka. Disitulah diletakkan ruhnya, dibawa ke atas untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangankan naik sampai langit yang ketujuh, langit pertama pun tidak dibukakan untuknya. Rasulullah SAW membaca surat Al-A'raf ayat 40 tentang mereka yang tertolak di pintu langit. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil mereka masuk surga. Allah sudah tetapkan mereka kekal di dalam neraka. Jadi dalam ayat ini disebutkan ditutup untuk mereka pintu-pintu langit, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Artinya tidak dibuka beneran karena Allah benci untuk berjumpa dengannya. Meskipun ayat ini juga memiliki makna yang kedua, penafsiran yang lain, dan makna ini juga benar, yaitu maksud tidak dibuka pintu-pintu langit untuk mereka adalah amalan-amalan mereka tertolak. Sebab setiap amal soleh kita naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Fatir ayat ke-10, ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu sholih yarfa'uhu. Kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat yang baik itu naik dan amal soleh dia angkat kepadanya. Maka semasa hidup juga ditutup pintu langit untuk mereka, yaitu amal soleh mereka tidak naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terhalangi oleh dosa-dosa kekafiran yang mereka lakukan. Inilah bahaya perbuatan dosa kekafiran. Dan di ayat ini, di surat Al-A'raf ayat ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara khusus dua dosa kekafiran. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Apa maknanya jemaah sekalian? Lalu apa bedanya mendustakan dan menyombongkan diri? Mendustakan itu, contoh orang yang mengatakan jilbab itu bukan ajaran Islam, hanya tradisi orang Arab, mengakui itu sebagai ajaran Islam, maka itulah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menyombongkan diri, dia masih mengakui itu ajaran Islam, tapi dia mengatakan sekarang sudah nggak relevan. Betul, waris itu ajaran Islam, tapi zaman sekarang sudah nggak relevan. Begitu pula hubungan sesama jenis, homoseksual, LGBT, itu memang dilarang dalam Islam, tapi sekarang sudah nggak relevan, sudah patut disahkan nikah sejenis. Maka dia adalah orang yang menyombongkan diri. Maka kata Allah, tidak akan dibuka pintu-pintu langit untuk mereka. Artinya selama mereka masih hidup, amalan mereka tidak diterima dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mati, Allah tidak mau berjumpa dengan mereka. Mereka pun nggak mau berjumpa dengan Allah karena takut murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditutup untuk mereka pintu langit. Kemudian apa yang terjadi bagi mereka? Mereka pun dilempar sampai ke bumi untuk menyatu dengan jasad mereka kembali. Dan Nabi SAW membaca surat Al-Hajj ayat ke-31 tentang pelemparan ini. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Ternyata makna ayat ini, dia dilempar beneran sampai ke bumi untuk menyatu kembali dengan jasadnya, berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, kemudian mendapatkan azab kubur.